tersebut. Ini seperti ini, tangan diletakkan di sini, telinga, kuping, mulut, ini jauhar diletakkan di sini, sehingga terbentuklah pada suatu tempat yang akhirnya itu dinamakan satu susunan dalam bentuk organ, akhirnya itu dinamakan jisim. Paham? Mas Kula paham betul? Jadi jirim kayak ini wow, ini jirim ini harus dalam benda mati yang seperti itu. Dan setelah itu adanya jauhar, dari satuan-satuan murakkabun. Setelah ini tersusun satuan-satuan, ini merupakan jauhar. Jauhar ini maknanya banyak sekali. Jauhar ada yang memberikan makna permata, ada yang memberikan makna intan, ada yang memberikan makna sperma. Tapi definisi dari jauhar yang kita maksudkan ini adalah satuan-satuan dari unsur jisim tersebut. Sehingga kita dikumpulkan di sini, akhirnya terbentuklah ini merupakan suatu jisim. Al-a'rad ini merupakan satu sifat a'rad. Sifatnya apa a'rad itu? Ya Allah. A'rad ini adalah sifat daripada jisim tersebut. Mulai tangan ini memiliki sifat, ini bisa untuk memukul, bisa untuk memegang sesuatu. Mulut ini bisa untuk berbicara, ini a'rad. Telinga ini bisa dipergunakan untuk mendengarkan dan lain sebagainya. Itu adalah a'rad. Jadi harus bisa membedakan antara jirim, jauhar, jisim, dan a'rad. Ini. Nah, Gusti Allah ini disebutkan dari sifat dari semuanya sifat-sifat tersebut. Disebutkan dari apa? Disebutkan dari jirim, disebutkan dari jauhar, disebutkan dari apa lagi? Jisim, disebutkan juga dengan a'rad. Jadi perkara yang baru, jadi sifat-sifat dari perkara yang baru. Maksudnya paham, membedakan, paham betul maksudnya. Nah, sehingga disebutkan di sini sifat-sifatnya itu ada 10. Ayatun Allahu jilmat salam dalam perkapan layu samna bina idin jisman au ghairal murakabin, atau orang tersusun. Jadi sekarang kalau disusun ini kalau ini disusun dari tangan, ini diletakkan di sini. Contohnya kalau penake mana ini loh, penake seperti sepeda motor, mulai baut, mur, ini merupakan jirim ini. Nah, jirim ini kalau ini sudah dibentuk, jirim ini sudah disatukan, dirupakan jadi satu kesatuan, ini berarti dinamakan jisim. Dinamakan jisim. Jisimnya apa? Yaitu sudah berbentuk motor. Mau nih lagi tangki dewi, mur dewi, baut dewi, itu. Dan misalkan gak disusun bagaimana? Itu kalau gak disusun itu ada, mulai bodinya ada, mesinnya ada, ini ada. Kalau gak disusun itu dinamakan jauhar. Nah terus sekarang a'rad itu apa? A'rad itu merupakan satu sifat-sifat dari jisim tersebut. Apa? Kalau fungsinya ini ada rel, ini fungsinya untuk menghentikan, gas ini untuk membanterkan, untuk membanternya, terus lagi dan lain sebagainya. Ini merupakan satu sifat-sifat. Ini kalau kita berikan contoh pada benda yang lain. Jadi paham? Maksudnya paham ya?
Paham? Itulah kita membedakan di situ antara jirim, jisim, terus apa niku akrab, jauhar, terus akrab. Sehingga di sini dikatakan al-waratul kabir fayusamma al-jauhar. Ya Allah. Fardan au yakuna amran yakuna bil jirim. Jadi sifat ayat teko dari adanya jirim itu dinamakan akrab. Terus mana? Falaisa fawqal arsy wala tahtahu wala yaminahu. Gusti Allah ini tidak bertempat di atas arsy dan juga tidak bertempat di bawahnya arsy. Apa itu arsy? Arsy ini adalah satu tempat yang sangat luas sekali. Allah ini tidak ada di arsy dan Allah ini tidak ada di bawahnya arsy. Kalau misalkan ini ada suatu ungkapan bahwasanya Allah ini ada di atas arsy, alal arsy istawa, jadi Allah ini bersemayam di atas arsy. Sebenarnya kalau dicermati ini adalah sama saja ini dari golongannya mujassimah. Jadi menjisimkan Gusti Allah. Lah kenapa Pak ini menjisimkan Gusti Allah? Karena di situ menganggap bahwasanya Allah ini bertempat. Ya betul. Berarti nek manggon ning gone dhuwur arsy iki lah jenenge lah berarti lah manggon lah bertempat berarti. Atau di bawahnya arsy, lah ini juga bertempat. Niki. Nah, Allah ini maksudnya yang kayak seperti ungkapan yadullahi al-arsy istawa, seperti kemarin yang sudah disampaikan tentang masalah masalah ayat-ayat mutasyabihat yang kemarin itu sudah kita sampaikan kemarin. Itu di situ kita membedakan bahwasanya itu termasuk bagian dari ayat-ayat mutasyabihat dan termasuk hadis itu juga ada yang hadis mutasyabihat. Nah kalau itu mutasyabihat, kita tanpa merubah dari lafaz bentuk yang asli dari segala macamnya, tapi dalam memberikan makna kita ini dengan cara menakwil. Lah kenapa harus kita takwil? Karena takwil tersebut ini adalah bila mana ini tidak ditakwil, maka makna tersebut ini akan bertentangan dengan sifatnya Allah, yaitu mukhalafatul hawadits, sehingga di situ memberikan makna takwil. Allah tidak sama dengan makhluknya, gitu. Terus kenapa? Apa dengan mana takwilnya? Yadullahi berarti kekuasaan Gusti Allah. Tangan berarti kekuasaan Gusti Allah. Fawqa aydihim. Terus mana al-arsy istawa, berarti di situ Allah ini tidak, kalau dari segi makna zahiriyah, secara lahiriah di situ Allah ini bersemayam. Makanya menggunakan makna takwil, yaitu Allah memaha kuasanya Allah ini sampai apa yang ada di atas arsy, tidak ada batasnya, dari seluruhnya ini adalah kekuasaan Allah. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, terus wau kepatah ini wau, sampai wau ini wau. Bagaimana cara kita mengetahui Allah? La ya'rifu haqiqatahu illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya Allah kecuali hanya Allah itu sendiri. La ya'rifu haqiqatullah illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk hakikatnya Allah. Yang tahu ini hanya Allah. Sehingga di situ itu Allah ini menegaskan
kepada dirinya sendiri dengan suatu ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syai'un di sini ini kalau diartikan ini syai' ini adalah kalau dalam ilmu nahwu ini merupakan suatu